Demi menangkap ketua dari geng kejahatan terbesar, seorang anggota polisi terbaik mempertaruhkan nyawanya dengan menyamar dan masuk menjadi salah satu dari anggota geng. Namun ketika dirinya sudah dekat dengan tujuan menangkap sang ketua geng, identitasnya malah terbongkar. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan segerombolan pemuda yang hendak melakukan penyerangan terhadap kelompok lain. Diceritakan bahwa para pemuda tersebut merupakan anak buah dari sang ketua yang dijuluki Buddha Wuxiang. Ia merupakan seorang mafia yang mempunyai banyak kasus kejahatan. Dirinya menyuruh beberapa anak buah untuk menangkap seorang rentenir bernama Luffy. Diceritakan bahwa Luffy mempunyai banyak hutang kepada sang ketua. Tak hanya itu, ia juga merupakan penghambat dari beberapa sumber uang dari ketua. Ketika penyerangan hendak dilakukan, terlihat juga seorang kapten polisi bersama beberapa anak buahnya yang sudah mengetahui perihal tersebut. Dari beberapa anak buah Buddha Wuxiang, terdapat anggota baru bernama Qin Feng. Diceritakan bahwa ia merupakan anggota polisi yang sedang menyamar untuk aksi penangkapan terhadap ketua Buddha Wuxiang. Diceritakan bahwa Buddha Wuxiang tak pernah turun tangan dan tidak diketahui keberadaannya. Ia selalu memasrahkan kepada adiknya yang berperan sebagai kaki tangan dari Buddha Wuxiang. Ketika penyerangan telah usai, sang adik dari Buddha Wuxiang tidak berhasil mendapatkan Luffy sang rentenir. Di saat tersebut pula, Qin Feng mengirim sinyal agar sang kapten polisi segera bergerak. Adik dari Buddha Wuxiang yang mengetahui kedatangan polisi, mencoba secepat mungkin kabur dari tempat tersebut. Di sini, adik sang ketua merasa heran tentang bagaimana polisi dapat mengetahui tempat tersebut. Karenanya, ia mencurigai jika salah satu dari anggotanya merupakan mata-mata dari polisi. Di sini, sang adik mencurigai Qin Feng yang mana merupakan anggota baru. Kecurigaannya semakin bertambah kuat ketika melihat HP dari Qin Feng yang mana semua aktivitas panggilan telah dihapus. Namun ketika suasana terasa genting, tiba-tiba salah satu anggota yang sebelumnya tertangkap datang. Ternyata, sang kapten polisi sudah mengetahui jika sahabatnya akan dicurigai. Ia sengaja melepaskan salah satu anak buah, agar sang adik dari Wuxiang menganggapnya merupakan mata-mata dari polisi. Ketika mereka hendak kembali ke markas, ternyata beberapa jalan sedang diadakan patroli. Ketika beberapa pertanyaan sedang dilontarkan oleh polisi yang bertugas, tiba-tiba sang kapten polisi datang. Demi melancarkan penyamarannya, Qin Feng berpura-pura bertarung dengan sang ketua polisi.
是你做的吗？ Ketika itu, sang kekasih dari Wuxiang datang. Sang kekasih membawa Qin Feng menuju ke tempat persembunyian dari Wuxiang. Dan ini merupakan kali pertama bagi Qin Feng melihat wajah dari Wuxiang. Di waktu tersebut, sang adik menceritakan tentang kecurigaannya terhadap salah satu anggota yang dibebaskan oleh polisi. Karenanya, ia tidak segan-segan untuk menghabisi anggota tersebut. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan seorang mafia lain bernama Bos Du. Diceritakan bahwa dirinya sedang membangun sebuah hotel yang amat besar. Di waktu tersebut pula, kita diperlihatkan dengan sosok yang bernama Luffy yang mana merupakan target dari Wuxiang. Diceritakan bahwa sebelum hotel itu berdiri, itu merupakan tempat dari Wuxiang. Luffy sengaja mengambilnya dan menjualnya kepada Bos Du. Diceritakan bahwa kedatangan Luffy hanyalah untuk meminjam uang kepada Bos Du. Dirinya sudah mengetahui tentang Wuxiang yang amat marah kepadanya. Karenanya dengan uang tersebut, dirinya berniat untuk menambah anggota guna melawan Wuxiang. Di malam harinya, Wuxiang kembali memerintahkan sang adik untuk mengobrak-abrik markas dari Luffy. Meskipun mereka tidak berhasil mendapatkan Luffy, namun mereka mengetahui keberadaannya dari HP salah satu anak buah Luffy. Di sini, Qin Feng langsung mengirim sinyal kepada kapten polisi untuk bersiap-siap. Di lain sisi, terlihat Luffy yang sedang menghajar salah satu penghutannya yang tidak bisa membayar sesuai perjanjian. Ketika anak buah dari Luffy berhasil dilumpuhkan, sang adik mencoba untuk menghubungi Wuxiang. Namun di sini, Wuxiang malah menyuruh sang adik untuk melepaskannya. Karena tidak ada kehadiran dari Wuxiang, sang kapten polisi pun menarik mundur anak buahnya. Sang kapten polisi memberitahukan kepada atasannya tentang Wuxiang yang tidak ada di tempat. Di sini, sang kapten meminta kepada sang ketua polisi agar Qin Feng ditarik mundur dari misi penyamarannya. Bukan tanpa sebab, hal tersebut karena sang kapten polisi yang khawatir jika sewaktu-waktu identitas dari sahabatnya terbongkar. Namun di sini sang ketua polisi mencegahnya. Hal tersebut karena ia menganggap jika misi tersebut hampir berhasil.
也是我的战友。快上钩！ Di hari berikutnya, sang adik kembali disuruh oleh Wuxiang untuk mencari Luffy. Dan ketika keberadaan dari Luffy sudah didapatkan, lagi-lagi Wuxiang menyuruh sang adik agar mengurungkan niatnya. 大哥，人在云锦酒店，太闹心了，还是让我谢谢你。我说我现在就把罗非放了。 Di lain sisi ketika Luffy sedang asik duduk, dirinya mendapatkan telepon dari Wuxiang. Dan ternyata semua perintahnya kepada sang adik untuk menangkap Luffy, hanyalah agar Luffy merasa tertekan. 喂，放了又抓，你到底想干？ Ketika Luffy sedang marah akibat ulah dari Wuxiang, dirinya melihat sosok dari kekasih Wuxiang di sekitar tempatnya. Ia pun tak menyia-nyiakan momen tersebut. Dengan sang kekasih, Luffy mencoba untuk memeras Wuxiang agar memberikan beberapa uang kepadanya. Go, 我没事儿。 今儿晚上7点。好，7点金泉。好，我准时在金泉等着你。 Wuxiang yang amat marah, menyuruh semua anak buahnya untuk berkumpul dan bersiap-siap dalam pertarungan besar. 我们要陪大哥去趟金泉，所以我务必把大嫂揪出来。 Di lain sisi sang kapten yang belum juga mendapatkan kabar dari sahabatnya, ia memutuskan untuk mendatangi keberadaan dari sahabatnya. Qin Feng yang mengetahui tanda dari sang kapten polisi, ia mencoba untuk meninggalkan jejak. Di saat mereka telah pergi, sang kapten mencoba untuk mencari jejak yang ditinggalkan oleh sahabatnya. 仔细搜，肯定有线索。 Di sebuah kardus, sang kapten menemukan 2 buah kartu. Yang mana itu merupakan singkatan nama tempat dari Jin Kuan. Karena lokasi yang sudah kapten dapatkan, sang ketua polisi menyuruh semua anak buahnya untuk bersiap-siap. Dalam perjalanan menuju tempat bernama Jin Kuang, Wuxiang menyuruh sang adik untuk menjemputnya terlebih dahulu.相国呢？ 等着。 Ketika sang adik dan Qin Feng bertemu dengan Wuxiang, ternyata tujuan dari Wuxiang berubah. Bukannya ke tempat Jin Kuang untuk membebaskan kekasihnya, namun Wuxiang lebih memilih ke tempat lain di mana Bos Du sedang mencuci beberapa uangnya yang amat banyak. 西郊小剧场。 不是去金泉吗？ Tak hanya dikagetkan dengan tujuan yang berubah, ternyata Wuxiang juga sudah mengetahui tentang identitas dari Qin Feng yang mana merupakan anggota polisi. 他不就是警察吗？那。 Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan Bos Du dan beberapa anggotanya. Namun ketika itu, Wuxiang dan beberapa anak buahnya datang. Dengan tanpa perlawanan, Bos Du dan beberapa anggotanya dengan mudah dilumpuhkan. Ladies and gentlemen， Tujuan dari Wuxiang menemui Bos Du hanyalah untuk menindasnya. Ia menginginkan bayaran setiap bulan dari hotel besar yang telah dibangun oleh Bos Du.
Di lain sisi, Luffy sangat marah karena tidak hadirnya Wu Xiang. Namun pertempuran tetap terjadi meskipun tanpa Wu Xiang. Di lain sisi ternyata Qin Feng belum mati. Dirinya yang kembali sadar, langsung menghubungi kapten polisi dan memberitahukan jika Wu Xiang berpindah haluan. Sang kapten yang mengetahui hal tersebut, mencoba untuk menarik sebagian anggotanya untuk menuju ke tempat Wu Xiang berada. Selagi menunggu kedatangan dari kapten polisi, Qin Feng mencoba untuk masuk lebih dulu seorang diri.吴相福，跟我回去自首，这是你唯一的出。来，给我弄死他！Ketika sang kapten datang dan hendak menangkap Wu Xiang. Niatannya terhenti setelah melihat sebuah bom yang melekat di badan Wu Xiang. Namun ketika dirinya hendak menembak Qin Feng, salah satu anggota sniper berhasil melumpuhkannya. Keberhasilan dari Qin Feng dan beberapa polisi lain mengakhiri film ini. Saran dan kritik sangat saya harapkan. Dari saya, wassalam. 我在大马，这得感谢你。